Baik, selamat datang di kelas keperawatan medikal muda 2. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian gangguan kebutuhan aktivitas patologis di pertemuan pertama sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah disampaikan, bahwa capaian pembelajaran pada kali ini adalah melalui pengkajian gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem muskuloskeletal, persyarafan, dan indera. Adapun poinnya adalah anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Aktivitas fisik itu adalah pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi dan menghasilkan manfaat kesehatan yang progresif. Nah, kita bisa lihat di standar diagnosis keperawatan Indonesia dinyatakan bahwa subkategori aktivitas dan istirahat itu terdiri dari berbagai masalah, diantaranya adalah gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas. Gangguan mobilitas fisik ini merupakan keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Nah, di sana ada beberapa gejala dan tanda, yaitu mengurus sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, range of motion menurun, nyeri saat bergerak, sendi kaku, fisik lemah, gerakan terbatas, dan tidak terkoordinasi. Untuk intoleransi aktivitas, ini merupakan ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang ditandai dengan mengeluh lelah, frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat, dyspnea saat atau setelah aktivitas, merasa lemah, EKG aritmia atau iskemi, kemudian terdapat sianosis. Pengkajian ini terdiri dari beberapa bagian, ada anamnesa, ada pemeriksaan fisik, ada kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan diagnostik. Kita masuk ke muskuloskeletal. Untuk muskuloskeletal terkait dengan gangguan aktivitas ini, kita perlu mengkaji atau menganamnesa riwayat olahraga dari pasien, mengkaji riwayat konsumsi alkohol atau kafein, riwayat masalah tulang, otot maupun sendi, apakah pasiennya pernah jatuh, trauma, atau penyakit-penyakit terkait dengan muskuloskeletal. Kemudian kita juga perlu mengkaji riwayat nyeri, apakah ada nyeri dengan durasi, keparahan, faktor predisposisi, dan faktor yang meringankan. Selanjutnya yang juga perlu dianamnesa adalah pola aktivitas. Pola aktivitas, apakah pasiennya melakukan olahraga, kemudian pada saat olahraga apakah ada perubahan otot, dan lain-lain yang mempengaruhi pola aktivitas. Kemudian perubahan fisik diantaranya adalah tinggi badan, kemudian tinggi badan ini perlu dianamnesa, kemungkinan adanya osteoporosis bisa digali lebih awal. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik kita bisa melakukan inspeksi, diantaranya gaya berjalan, postur tubuh, kesimetrisan sendi, adakah deformitas, pembengkakan, pemberangan sendi. Kemudian untuk palpasi ada nyeri tekan, apakah ada edema, kemudian panas atau ototnya lebih keras dan tidak lentur. Nah, jika dilihat dari gambar yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa spinal abnormalita. Yang pertama itu lordosis, ada kifosis, kemudian
skoliosis. Kemudian pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengkaji range of motion. Range of motion adalah pergerakan maksimal yang mungkin dilakukan oleh sendi. Range of motion ini ada range of motion aktif dan ada yang pasif. Untuk aktif ini penderita bisa melakukan range of motion secara mandiri. Kemudian untuk pasif itu penderita melakukan range of motion dengan bantuan perawat atau keluarga. Pengukuran bisa dilakukan dengan audiometer. Nah, ini adalah beberapa range of motion. Kita bisa lihat ada fleksi, ekstensi, kemudian ada rotasi, ada abduksi, kemudian ada sirkumduksi. Nah, kalau lihat contoh di sini untuk fleksi leher, penderita diminta untuk menekukkan kepala ke bagian bawah untuk fleksi, kemudian kembali ke posisi semula untuk posisi ekstensi. Begitu pula dengan bahu, fleksi, mengangkat tangan ke atas, kemudian menurunkan kembali ke posisi ekstensi. Kemudian ada fleksi siku, ini menekukkan siku, kemudian pada posisi ekstensi dikembalikan ke posisi semula dan seterusnya. Nah, ini ada abduksi dan aduksi. Untuk abduksi ya itu menjauhi tubuh, kemudian aduksi itu kembali ke posisi semula atau mendekati tubuh. Kemudian ada rotasi atau sirkumduksi, ini melakukan pergerakan memutar ya untuk beberapa sendi. Kemudian pengajian berikutnya adalah kekuatan otot. Kekuatan otot itu terdiri dari 5 tingkatan, ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 0 ini jika kita temukan tidak ada kontraksi otot atau terjadi paralisis. Untuk tingkatan 1 ada kontraksi otot, tidak ada gerakan, rentang gerak penuh, hanya mampu melakukan gerakan bergeser, ini pada tingkatan 2. Untuk 3, rentang gerak penuh hanya mampu melawan gravitasi. 4, rentang gerak penuh mampu menahan tekanan sedang, dan rentang gerak penuh mampu menahan tekanan kuat. Ini adalah diberi tingkat 5. Pemeriksaan diagnostik ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan ronsen, CT scan, pemeriksaan darah, body density, MRI atau SSIB ya, bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pengkajian persarapan, ini kita masuk ke sistem persarapan. Ini ada kajian persarapan dengan GCS atau Glasgow Coma Scale. Ini bisa diakses di YouTube juga dengan materi GCS. Di sana bisa dilihat bahwa pemeriksaan GCS itu kita melakukan pemeriksaan pada mata, pemeriksaan pada verbal, dan pemeriksaan pada motorik. Pada mata ini ada 4 skor, kemudian pada verbal ada 5, kemudian pada motorik adalah 6. Ini bisa dilihat pada mata ini tidak ada respon, itu 1, kemudian respon dengan nyeri itu 2, kemudian dengan panggilan itu 3, kemudian 4 itu pada kondisi normal. Untuk verbal ini ada 5 ini normal,
normal 4 ini penderita lebih cenderung bingung ya pada saat ditanyakan. Kemudian pada skor 3 ini lebih penderitanya menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak menyambung ya. Kemudian untuk 2 ini adalah penderita mengerang saja ya. 1 ini tidak ada respon baik nyeri dengan berbang. Untuk motorik itu ada 6 itu normal, 5 itu bisa pada saat dilakukan nyeri dia bisa melokalisasi nyeri. Untuk 4 ini menarik lengannya pada saat diberikan nyeri ya. Kemudian 3 ini pada saat diberi rangsangan nyeri ada fleksi abnormal, dan kedua ekstensi, posisi ekstensi abnormal. Kemudian 1 itu tidak berespon. Untuk pengkajian persyarafan ini ada pemeriksaan syaraf kranial dari 1 sampai 12. Mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas untuk pemeriksaan saraf kranial 1, saraf kranial 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi dilakukan sesuai dengan saraf yang mengalami masalah. Kemudian ini masih pemeriksaan saraf kranial. Masih merupakan pemeriksaan saraf kranial. Nah, ini adalah pengkajian persyarafan. Pengkajian persyarafan ini juga bisa melakukan pemeriksaan refleks ya, dari 0 sampai 4, dari tidak ada respon sampai hiperaktif. Ini beberapa refleks yang bisa digunakan, misalnya refleks patella, refleks Achilles, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atau pengkajian pada persyarafan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pemeriksaan persyarafan. Mohon bisa dibaca kembali dan ditulis kembali untuk penugasan dan juga kasus yang ada di sini untuk bisa dikerjakan. Apakah ini termasuk pada skor ROM berapa gitu ya, bisa dicoba untuk dikerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan tema berbeda di mata kuliah KMB 2.